Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasnatang, NIM 2004010114, kelas EKIS 3E. Pada kesempatan kali ini saya akan mereview materi Ekonomi Mikro Islam. Baiklah, saya akan menjelaskan materi pertama, yaitu mengenai rancang bangun ekonomi mikro Islam. Sebelum mempelajari teori ekonomi mikro Islam, diperlukan untuk mengetahui rancang bangun ekonomi mikro Islam. Hal ini diperlukan agar mengetahui gambaran tentang landasan-landasan pada ekonomi mikro Islam. Landasan-landasan tersebut berpegang teguh atas prinsip utama dalam syariah, sebab tauhid adalah kunci keimanan dari seseorang. Dalam ekonomi Islam, setiap tindakan ekonomi pada manusia akan didasari oleh prinsip-prinsip yang sesuai dengan ajaran Islam. Sistem ekonomi adalah satu kesatuan mekanisme dan lembaga pengambilan keputusan yang mengimplementasikan keputusan terhadap produksi, distribusi, dan konsumsi dalam suatu daerah atau wilayah. Tujuan ekonomi Islam adalah sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri atau maqasid asy-syariah, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat atau falah melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang seringkali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Adapun tujuan utama syariah adalah mendorong kesejahteraan manusia yang terletak pada yang pertama, yaitu hifz al-din, terpeliharanya agama; dua, hifz al-nafs, terpeliharanya jiwa; yang ketiga, hifz al-akal, terpeliharanya akal; yang keempat, hifz al-nazal, terpeliharanya keturunan; dan yang kelima, yaitu hifz al-mal, terpeliharanya harta. Islam menganggap bahwa maslahah adalah salah satu alasan atau landasan bagi suatu kebijakan, termasuk kebijakan ekonomi, selama maslahah tersebut hakiki dan tidak bertentangan dengan maslahah yang lebih besar. Kemaslahatan manusia dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka ini, maqasid membagi 3 tingkatan, yaitu yang pertama, daruriyat. Jenis maqasid ini merupakan kemestian dan landasan dalam menegakkan kesejahteraan manusia di dunia dan di akhirat, yang mencakup pemeliharaan 5 unsur pokok dalam kehidupan manusia, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Yang kedua, hajiyat. Jenis maqasid ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan, atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap 5 unsur pokok kehidupan manusia. Yang ketiga, yaitu tahsiniyat. Jenis maqasid ini adalah agar manusia dapat melakukan yang terbaik untuk menyempurnakan pemeliharaan 5 unsur pokok kehidupan manusia. Tujuan dan nilai-nilai ekonomi Islam adalah yang pertama, kesejahteraan ekonomi dengan berpegang pada norma moral; yang kedua, persaudaraan dan keadilan; yang ketiga, kesetaraan distribusi pendapatan; yang keempat, kebebasan individu dalam konteks kesejahteraan sosial. Selanjutnya, yaitu prinsip umum ekonomi Islam. Prinsip-prinsip yang mendasari dan membentuk kerangka ekonomi Islam dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan yang mendasari 5 nilai universal,
yaitu yang pertama tauhid atau keimanan, yang kedua yaitu adil, yang ketiga nubuwah atau kenabian, yang keempat khilafah atau pemerintahan, dan yang kelima yaitu ma'ad atau hasil. Kelima dasar inilah yang menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi-proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Selanjutnya yaitu materi pasar dan harga. Pasar berjalan normal apabila tidak ada intimidasi, pemaksaan, dan kesaliman dalam setiap transaksi yang terjadi, serta setiap permintaan dan penawaran atau jual beli didasarkan asas suka sama suka. Untuk mewujudkan pasar yang ideal harus didukung dengan dua faktor. Yang pertama yaitu harga kompetitif pada komoditas perdagangan sehingga terjangkau oleh masyarakat secara umum. Yang kedua yaitu tidak adanya monopoli, oligopoli maupun kartel dalam komoditas tertentu, sehingga bisa dimaknai bahwa adanya beberapa pedagang dalam jenis barang tertentu tidak dilarang selama tidak mengambil keuntungan di atas keuntungan normal. Selanjutnya yaitu teori harga. Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang maupun jasa. Sasaran dalam penetapan harga adalah berorientasi pada keuntungan dengan cara yang pertama yaitu maksimalisasi keuntungan, yang kedua yaitu keuntungan yang memuaskan, dan yang ketiga yaitu target pengembalian investasi. Adapun tujuan penetapan harga, yang pertama yaitu tujuan berorientasi pada laba. Asumsi teori ekonomi klasik menyatakan bahwa setiap perusahaan selalu memilih harga yang dapat menghasilkan laba yang tinggi. Yang kedua yaitu tujuan berorientasi pada volume. Selain tujuan berorientasi pada laba, ada pula perusahaan yang menetapkan harga-harga berdasarkan tujuan yang berorientasi pada volume tertentu. Yang ketiga yaitu tujuan berorientasi pada citra. Citra atau image suatu perusahaan dapat dibentuk melalui strategi penetapan harga. Perusahaan dapat menetapkan harga tinggi untuk membentuk atau mempertahankan citra prestisius. Sementara itu, harga rendah dapat digunakan untuk membentuk citra nilai tertentu atau image of value. Yang keempat yaitu tujuan stabilisasi harga. Tujuan stabilisasi dilakukan dengan jalan menetapkan harga untuk mempertahankan hubungan yang stabil antara harga suatu perusahaan dan harga pemimpin industri. Yang kelima yaitu tujuan-tujuan lainnya. Harga dapat pula ditetapkan dengan tujuan mencegah masuknya pesaing, mempertahankan loyalitas pelanggan, mendukung penjualan ulang, atau menghindari campur tangan pemerintah. Selanjutnya yaitu metode penetapan harga. Dalam menentukan harga, terdapat berbagai macam metode. Metode mana yang akan digunakan tergantung pada tujuan penetapan harga yang ingin dicapai. Metode penetapan harga dikelompokkan menjadi 4 macam berdasarkan basisnya, yaitu yang pertama, metode penetapan harga berbasis permintaan. Metode ini lebih menekankan faktor-faktor yang mempengaruhi selera dan preferensi pelanggan daripada faktor-faktor biaya, laba, dan persaingan. Yang kedua yaitu metode penetapan harga berbasis biaya. Dalam metode ini, faktor penentu harga yang utama adalah aspek penawaran atau biaya, bukan aspek permintaan. Yang ketiga yaitu metode penetapan harga berbasis laba. Metode ini berusaha menyeimbangkan pendapatan dan biaya dalam penetapan harganya.
Yang keempat yaitu metode penetapan harga berbasis persaingan. Selain berdasarkan pada pertimbangan biaya, permintaan, atau laba, harga juga dapat ditetapkan atas dasar persaingan, yaitu apa yang selanjutnya yaitu distori pasar. Dalam terminologi ekonomi, pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan. Tidak ada individu maupun kelompok, produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah yang salim atau disalimi. Ini adalah gambaran ideal yang sedianya terjadi dalam dunia bisnis Islam, di mana pertemuan antara permintaan barang tertentu dengan penawarannya terjadi atas dasar suka sama suka, rela sama rela, dan tidak ada pihak yang merasa ditipu atau adanya kekeliruan objek transaksi dan transaksi barang tersebut pada level harga tertentu. Adapun hal yang dilarang dalam pasar yaitu yang pertama yaitu penimbunan barang. Pedagang dilarang melakukan iktikar, yaitu melakukan penimbunan barang dengan tujuan spekulasi, sehingga ia mendapatkan keuntungan besar di atas keuntungan normal, atau dia menjual hanya sedikit barang untuk mendapatkan harga yang lebih tinggi, sehingga mendapatkan keuntungan di atas keuntungan normal. Yang kedua yaitu penetapan harga. Taksir atau penetapan harga merupakan salah satu praktek yang tidak dibolehkan oleh syariat Islam. Pemerintah ataupun yang memiliki otoritas ekonomi tidak memiliki hak dan wewenang untuk menentukan harga tetap untuk sebuah komoditas, kecuali pemerintah telah menyediakan pada para pedagang jumlah yang cukup untuk dijual dengan menggunakan harga yang ditentukan, atau melihat dan mendapatkan kezaliman di dalam sebuah pasar yang mengakibatkan rusaknya mekanisme pasar yang sehat. Yang ketiga yaitu riba. Salah satu ajaran Islam yang penting untuk menegakkan keadilan dan menghapuskan eksploitasi dalam transaksi bisnis adalah dengan melarang riba. Riba secara etimologis berarti pertambahan. Yang keempat yaitu tadlis. Tadlis ialah transaksi yang mengandung suatu hal yang tidak diketahui oleh salah satu pihak. Yang kelima yaitu jual beli garar. Jual beli garar ialah suatu jual beli yang mengandung ketidakjelasan atau ketidakpastian. Yang keenam yaitu tindakan melambungkan harga. Islam sangat tidak mentolerir semua tindakan yang akan melambungkan harga dengan salim. Larangan najisi adalah sebuah praktik dagang di mana seseorang pura-pura menawar barang yang didagangkan dengan maksud hanya untuk menaikkan harga. Orang lain bersedia membeli dengan harga itu. Selanjutnya yaitu materi kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Rasionalitas yaitu anggapan bahwa manusia selalu berperilaku rasional atau masuk akal. Perilaku rasional mempunyai dua makna, yaitu metode dan hasil. Yang pertama, dalam makna metode, perilaku rasional adalah tindakan yang dipilih berdasarkan dengan pikiran yang beralasan, bukan berdasarkan kebiasaan, prasangka, dan emosi. Yang kedua yaitu dalam makna hasil. Perilaku rasional adalah tindakan yang benar-benar dapat mencapai tujuan yang ingin dicapai. Secara umum, rasionalitas adalah pengambilan keputusan ekonomi dalam setiap pelaku selalu berpikir dan bertindak serta bersikap secara rasional. Misalnya,
keputusan seseorang untuk memilih salah satu barang sejenis yang lebih murah harganya dibandingkan dengan harga yang lebih mahal, dengan pertimbangan bahwa dengan tindakan ini maka kesejahteraannya akan meningkat dan dia tidak peduli dengan kesejahteraan penyedia barang. Konsep rasionalitas Islam tentu saja aksioma yang dibangun berbeda dengan aksioma yang dibangun dalam konvensional. Aksioma-aksioma pilihan rasionalisme konvensional meliputi yang pertama, kelengkapan. Kelengkapan yang dimaksud yaitu bahwa suatu pilihan ekonomi selalu menentukan keadaan di mana lebih disukainya di antara dua keadaan. Misalnya, bila A dan B merupakan dua keadaan yang berbeda, maka individu selalu dapat secara tepat menentukan di antara dua kemungkinan tersebut. Yang kedua yaitu transivitas. Prinsip ini menjelaskan mengenai konsistensi seseorang dalam menentukan dan memutuskan pilihannya ketika dia dihadapkan oleh apa alternatif pilihan produk, di mana misalnya jika seorang individu mengatakan bahwa produk A lebih disukai daripada produk B dan produk B lebih disukai daripada produk C. Yang ketiga yaitu kesinambungan. Prinsip ini dijelaskan bahwa seorang individu mengatakan produk A lebih disukai dari produk B, maka setiap keadaan yang mendekati A, maka pasti juga akan lebih disukai daripada produk B. Yang keempat, lebih banyak selalu lebih baik. Prinsip ini menjelaskan bahwa jumlah kepuasan akan meningkat jika individu mengkonsumsi banyak barang atau produk tertentu. Adapun aksioma-aksioma rasionalitas dalam Islam yaitu maslahah sebagai tujuan ekonomi. Tujuan ekonomi itu untuk mencapai kesejahteraan. Maka kegiatan ekonomi itu harus diarahkan untuk mencapai kemaslahatan kesejahteraan itu. Yang kedua, setiap pelaku ekonomi itu sendiri selalu berusaha untuk tidak melakukan kemubaksiran atau menghindari kemubaksiran. Dapat dipahami bahwa untuk mencapai sebuah tujuan, maka diperlukan suatu pengorbanan. Namun, jika pengorbanan tersebut lebih besar dari hasil yang diharapkan, maka kita dapat memastikan bahwa terjadi kemubaksiran atas sumber daya yang digunakan. Selanjutnya yang ketiga yaitu meminimumkan resiko. Setiap tindakan pelaku ekonomi itu selalu berusaha untuk bagaimana meminimumkan resiko, karena resiko ini memang sesuatu yang pasti dan tidak menyenangkan, karenanya ini dapat menurunkan kemaslahatan yang diterima. Yang keempat, situasi ketidakpastian. Bahwa ketidakpastian ini dapat menurunkan kemaslahatan yang kemudian bisa diterima. Jadi, kemunculan resiko dapat diantisipasi melalui gejala yang ada. Gejala yang dimaksud yaitu ketidakpastian. Selanjutnya yaitu etika rasionalitas dalam konsumsi Islam. Yang pertama, kebutuhan dan kemampuan. Harus sesuai kebutuhan dan kemampuan kita, di mana jangan kemauannya tinggi namun kemampuannya tidak. Yang kedua, tujuan pembelanjaan harta itu harus jelas, di mana setiap harta yang dibelanjakan akan dimintai pertanggungjawabnya. Jadi setiap konsumen Islam harus rasional jika ia membelanjakan hartanya itu tidak hanya untuk barang-barang yang bersifat duniawi, melainkan kepentingan di jalan Allah seperti sedekah. Yang ketiga yaitu halal dan thayyib. Konsumen muslim dikatakan rasional ketika mengkonsumsi hal yang sifatnya halal dan baik. Yang keempat, menumpuk dan menimbun harta kekayaan. Islam pada dasarnya tidak melarang melakukan pengumpulan harta, khususnya uang dalam bentuk menabung, di mana seseorang itu memiliki tujuan
bertujuan untuk mengumpulkan uang. Namun, jika mengumpulkan uang semata-mata untuk menumpuk tanpa ada rencana, maka dinamakan menimbun. Yang kelima yaitu lebih banyak tidak selalu lebih baik, di mana hal yang berlebihan dalam agama itu dilarang. Adapun kaidah pokok dalam rasionalitas ekonomi Islam yang pertama yaitu pada dasarnya setiap bentuk muamalah adalah dibolehkan kecuali jika terdapat larangan dalam Al-Quran dan hadis. Yang kedua, hanya Allah Subhanahu wa taala yang berhak mengharamkan dan menghalalkan sesuatu hal. Yang ketiga, sesuatu yang menyebabkan kepada yang haram adalah haram. Yang keempat, halal dan haram adalah berlaku bagi siapapun yang muslim berakal dan merdeka. Yang kelima, tujuan atau niat baik tidak dapat membuat yang haram menjadi halal. Yang keenam, keharusan dalam menentukan skala prioritas dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya yaitu materi konsumsi dalam ekonomi Islam. Setiap hari kita selalu membuat sejumlah keputusan mengenai bagaimana cara untuk mengalokasikan sumber daya untuk kemudian memenuhi berbagai kebutuhan. Di mana dalam menentukan pilihan, kita harus menyeimbangkan antara kebutuhan, preferensi, dan ketersediaan sumber daya, sehingga dapat dikatakan tujuan konsumen adalah untuk mencapai kepuasan tertinggi, yaitu utility, maslahah, dan keberkahan. Batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran. Utility secara bahasa berarti berguna atau biasa diartikan membantu atau menguntungkan. Jadi, dapat dikatakan sesuatu yang tidak berguna, tidak menguntungkan, dan tidak membantu itu tidak menjadi bagian dari tujuan konsumsi dalam konvensional. Dalam konteks ekonomi itu sendiri, utilitas ini dimaknai sebagai kegunaan barang yang dirasakan oleh seorang konsumen ketika mengkonsumsi sebuah barang. Jadi, kegunaan ini bisa juga dirasakan sebagai rasa tertolong dari suatu kesulitan karena mengkonsumsi, dan karena adanya rasa inilah kemudian maka seringkali utilitas ini dimaknai sebagai rasa puas atau kepuasan yang dirasakan oleh beberapa konsumen dalam mengkonsumsi suatu barang atau jasa. Adapun ketika ingin dicermati lebih jauh, maka setidaknya terdapat dua hal penting yang perlu dikritisi. Yang pertama yaitu tujuan konsumen ini adalah untuk mencari kepuasan tertinggi, yang pastinya pengkonsumsian suatu barang atau jasa tergantung pada kriteria kepuasan atau utilitas. Yang kedua yaitu selanjutnya batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran, di mana anggaran itu sendiri terbatas dimiliki oleh manusia. Selanjutnya yaitu materi tentang konsep produksi dalam Islam. Secara teknis, produksi adalah mentransformasikan berbagai input menjadi output. Input yang dimaksudkan yaitu sumber-sumber produksi untuk menghasilkan output berupa barang dan jasa. Sedangkan produksi dalam Islam adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengelola sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Maslahah dapat didapat ketika produksi yang dilakukan sesuai dengan nilai-nilai Islam. Jadi, produksi adalah kegiatan manusia menghasilkan barang dan jasa yang dimana dapat dimanfaatkan oleh konsumen. Pada saat kebutuhan manusia masih sedikit dan sederhana, kegiatan produksi dan konsumsi ini seringkali dilakukan oleh seseorang secara individu. Namun, dalam perkembangannya, di mana semakin beragamnya kebutuhan
konsumsi dan keterbatasan sumber daya yang ada, termasuk dalam hal ini kemampuan manusia untuk memenuhi kebutuhannya, maka seseorang tidak dapat lagi menciptakan sendiri barang dan jasa yang dibutuhkan, tetapi memperoleh dari pihak lain yang mampu menghasilkan barang dan jasa. Adapun selanjutnya yaitu tujuan produksi dalam Islam. Adapun tujuan produksi dalam Islam yaitu bagaimana produsen menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan. Secara spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang kemudian dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya, yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkatan moderat. Dalam hal ini, setidaknya tidak menimbulkan dua implikasi, yaitu produsen hanya menghasilkan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan meskipun belum tentu merupakan keinginan bagi para konsumen. Yang kedua yaitu kuantitas produksi tidak akan berlebihan, tetapi hanya sebatas kebutuhan yang wajar. Yang kedua yaitu menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Jadi, produksi menyediakan sarana kebutuhan manusia. Ini tidak berarti bahwa produsen sekedar bersikap redaktif terhadap kebutuhan konsumen, tetapi produsen harus juga bersikap proaktif, harus bersikap kreatif dan inovatif, menemukan berbagai barang dan jasa yang memang dibutuhkan konsumen. Yang ketiga yaitu menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. Jadi, implikasi dari aktivitas ini tersedianya secara memadai berbagai kebutuhan bagi generasi yang mendatang. Yang keempat, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah merupakan tujuan produksi yang paling original dari ajaran Islam. Dengan kata lain, bahwa tujuan produksi adalah mendapatkan berkah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan manusia itu sendiri dalam hal produksi harus berorientasi kepada kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah. Dalam hal ini, produksi tidak akan selalu mendapatkan keuntungan material, tapi keuntungan spiritual. Motivasi produsen dalam berproduksi dalam perspektif ekonomi Islam yaitu untuk mencari kemaslahatan. Strategi, konsep, dan teknik berproduksi diarahkan untuk mendapatkan keuntungan yang maksimum baik jangka pendek maupun jangka panjang, di mana kita hanya perlu berpartisipasi dalam persaingan bebas dan terbuka tanpa adanya kecurangan ataupun penipuan. Adapun upaya untuk mencari keuntungan merupakan konsekuensi dari aktivitas kerja produktif yang dilakukan seseorang, sementara keuntungan itu sendiri merupakan rezeki yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Kerja merupakan aktivitas yang menjadikan manusia bernilai atau berguna di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala dan di mata masyarakat. Nilai-nilai Islam dalam produksi. Yang pertama yaitu berwawasan jangka panjang, yaitu berorientasi kepada tujuan akhirat. Yang kedua yaitu menepati janji dan kontrak, baik dalam lingkup internal maupun dalam lingkup eksternal. Yang ketiga yaitu memenuhi takaran, ketetapan, kelugasan, dan kebenaran. Yang ketiga, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis. Yang kelima yaitu memuliakan prestasi atau produktivitas. Yang keenam, mendorong ukhuwah antar sesama pelaku ekonomi. Yang ketujuh, menghormati hak individu. Yang kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi. Yang kesembilan, adil dan bertransaksi. Yang kesepuluh, memiliki wawasan sosial. Yang kesebelas,
pembayaran upah tepat waktu dan layak. Yang ke-12, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Selanjutnya yaitu materi konsep permintaan dalam ekonomi Islam. Konsep permintaan secara umum adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau dengan kata lain, berbagai kombinasi harga dan jumlah suatu barang yang ingin dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Permintaan ini meliputi yang pertama, bahwa berbagai kombinasi harga dan jumlah bukan satu harga dan satu jumlah. Pengertian jumlah dalam hal ini bahwa permintaan selalu menunjukkan suatu schedule, sedangkan jumlah yang diminta yaitu jumlah yang betul-betul dibeli pada harga tertentu. Yang kedua, agar permintaan akan barang tersebut terjadi, maka konsumen itu harus ada keinginan dan kemampuan untuk membeli suatu barang dan jasa. Misalnya, seseorang konsumen yang ingin membeli mobil baru, itu tidak akan berarti ada permintaan jika keinginan tersebut tidak dibarengi oleh kemampuan. Yang ketiga, permintaan menunjukkan pembelian pada satu periode waktu tertentu. Jadi, apabila periode waktu tersebut berubah, maka berbagai kombinasi harga dan jumlah, dengan demikian permintaan akan berubah. Sebagai contoh, beberapa waktu lalu di Indonesia lagi viral permainan anak-anak yaitu dakochan. Permintaan pada saat itu meningkat, namun sekarang dapat dikatakan sudah hilang. Jadi, permintaan individu terhadap suatu barang itu menunjukkan jumlah yang siap untuk dibeli pada berbagai kemungkinan harga. Apabila permintaan individual akan suatu produk dijumlahkan, akan diperoleh permintaan pasar akan produk tersebut. Adapun hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang, maka makin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang, maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan, yang pertama yaitu harga barang itu sendiri, yang kedua harga barang lain yang terkait, yang ketiga tingkat pendapatan per kapita, yang keempat selera atau kebiasaan, yang kelima jumlah penduduk, yang keenam perkiraan harga di masa mendatang, yang ketujuh distribusi pendapatan, batasan individu dan etika dalam konsumsi. Meliputi yang pertama yaitu kendala anggaran. Seseorang tidak bisa kemudian membeli barang-barang yang mereka butuhkan jika anggaran yang ada tidak mencukupi untuk mewujudkan kebutuhan itu. Jadi di sini, bagaimana kendala anggaran ini mampu menjadi penghalang ketidakmampuan konsumen untuk mengkonsumsi barang dan jasa. Anggaran di sini tidak sebatas pendapatan yang diperoleh konsumen, namun sejumlah uang yang sengaja disisihkan. Jadi, seorang muslim dilarang untuk mengalokasikan semua pendapatan yang mereka terima untuk konsumsi saja, namun kemudian sebagian bisa disedekahkan. Yang kedua yaitu kendala israf. Israf dalam Islam yaitu seseorang yang mempunyai uang banyak tidak serta-merta diperbolehkan untuk menggunakan uangnya untuk membeli apa saja dalam jumlah berapapun yang mereka inginkan. Jadi, semakin kaya konsumen, maka batasan israf berlebih-lebihan dalam membelanjakan harta semakin meningkat. Dengan demikian, melakukan israf atau berlebihan terhadap konsumsi barang dan jasa tidak dibolehkan jika tidak mengandung kemaslahatan. Agar kita terhindar dari israf, maka terdapat prinsip yang harus kita pegang, yaitu dalam melakukan konsumsi setiap barang, maka harus mendapatkan kemaslahatan atau menciptakan kemaslahatan.
Adapun beberapa indikator untuk menilai apakah konsumsi barang tersebut menciptakan maslahat atau tidak, yaitu yang pertama yaitu untuk barang tahan lama, maka konsumsinya tidak menimbulkan kemubaksiran. Yang kedua, untuk barang sekali pakai, dalam melakukan konsumsi, maka tingkat utilitasnya adalah utilitas tertinggi. Yang ketiga, jika dihitung kelayakannya, maka mencapai standar. Yang keempat, harus ada kemaslahatan serta mempertimbangkan kebutuhan yang lain. Adapun efek substitusi dari perubahan harga dan pendapatan dari perubahan harga meliputi 3 hal. Yang pertama, kenaikan harga barang tanpa adanya perubahan kandungan maslahat. Yang kedua, kenaikan harga barang disertai dengan penurunan kandungan maslahat. Yang ketiga, kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan maslahat.